それではこれより3次試験を始めます。アクション。坂本さん、今は俺たち敵同士です。殺し屋になる。Shin pun meminta Mapuyu untuk bangun dan melanjutkan pertarungan. Mapuyu pun dibuat bertanya-tanya kenapa serangannya bisa terbaca sepenuhnya. Bahkan serangan Mapuyu berikutnya tak bisa mengenai Shin sama sekali. Shin bisa dengan mudahnya ngindarin serangan dan menyerang balik. Hingga akhirnya pertarungan mereka pun dimenangkan oleh Shin. Setelah duel berakhir, Shin kemudian meminta Mapuyu menyerahkan peluru GCC. Padahal di sini Shin bisa saja membunuh Mapuyu tapi nggak mau melakukannya. Namun siapa sangka Mapuyu malah nangis yang membuat Shin jadi bingung. たかが試験で殺すかよ。のくせに大人げねえだろ。めんどくせえ。 Mapuyu mengatakan kalau dia ingin masuk GCC agar bisa jadi anggota order. Karena menurutnya, jika punya koneksi di GCC bisa masuk order dengan mudah. Dan tiba-tiba muncul peserta lain dari kabin dan mengambil peluru di tangan Mapuyu. Dan ya, peserta ini adalah yang sebelumnya ngumpet di saat kekacauan terjadi. Namun gak butuh waktu lama, Shin bisa merebut kembali peluru tersebut. Satu peluru lalu diberikan untuk Mapuyu agar Mapuyu bisa lolos ujian pertama. Shin pun menjelaskan kalau yang dibutuhkan jadi order adalah kekuatan luar biasa. Omae, order ni narita. Ore mo iku. Sisi lain, Akira terus tembakin semua orang secara brutal dan babi buta. Meskipun berhasil numbangin peserta lain, tapi tak ada penguji di antara mereka. Yang karena nembaknya asal-asalan, Sakamoto pun harus ngajarin Akira. Ternyata dulu, Sakamoto adalah orang yang ngajarin Shin cara menembak. Dengan menempelkan bahu dengan kuat, lintasan peluru akan jauh lebih stabil. Yang dimana suara tembakan itu pun terdengar oleh salah satu penguji. Penguji itu pun sudah dikepung oleh banyak peserta yang siap untuk menyerang. Yang luar biasanya, penguji tersebut memiliki kemampuan di atas rata-rata. Karena ternyata penguji ini adalah anggota order dan sutradara film yang bernama Kanugari. Si pilot pun memberitahu kalau waktu pendaratan hanya tersisa 30 menit lagi. Dan dari 360 peserta ujian, hanya tersisa 62 orang yang masih bertahan. Setelah dikalahkan oleh Shin, Mapuyu malah ngikutin Shin kemana dia pergi. Keduanya pun direkam oleh Kanugari yang memberikan hadiah peluru untuk peserta yang mendorongnya. Awalnya, Shin dan Mapuyu terus saja ngobrol tanpa sadar sedang direkam. Namun saat Kanugari mulai mendekat, barulah mereka sadar sedang direkam. Dan rupanya Shin sendiri sudah mengenal Kanugari sebagai sutradara film. Mapuyu pun kemudian menanyakan apa yang dilakukan sutradara di pesawat ini. Kanugari beralasan kalau dia sedang syuting film pembunuh bayaran. Mapuyu pun mengajak Shin pergi saja karena baginya film itu tidak penting. Hal itu membuat Kanugari emosi dan siapapun yang menghina filmnya akan dibunuh. シンくん、映画なんてくだんねえって。Beruntungnya, Sakamoto datang bersama Akira nyelamatin Shin dan Mapuyu. Melihat kehadiran mereka, Kanugari malah berniat menjadikan Akira tokoh utama film. Dan tiba-tiba, Kanugari bergerak sangat cepat dan sudah ada di belakang Akira. Bahkan, dia dengan sengaja menembak si pilot demi membuat film bagus. Shin dan Sakamoto pun baru sadar kalau peluru GCC mereka diambil oleh Kanugari. Yang karena si pilot meninggal, pesawat itu pun jadi menukik sangat tajam. Dan yang lebih gilanya lagi, Kanugari malah sengaja ngancurin pesawat tersebut.
Akibat ulahnya si Kanugari, semua orang di pesawat itu pun jadi terjun bebas. Sedangkan para penguji sudah menyiapkan parasut sehingga terjun lebih aman. Para penguji pun menjadikan ini ujian kedua sebagai alasan agar tidak diomeli. Syarat kelulusan ujian ini memiliki 1 peluru JCC dan mendarat dengan selamat. Di saat semua orang panik, peserta ini justru mikir keras memperhitungkan semuanya. Dan menurut perkiraannya, waktu yang tersisa untuk mendarat 2 menit lagi. Sedangkan Kanugari terus saja merekam untuk pembuatan film. Dan di saat seperti ini, Sakamoto masih bisa nyerang Kanugari untuk ngambil peluru JCC. そんなの聞いてないよ。呼吸に十分の酸素がある。返してもらう。 Akira pun mulai berpikir apa yang bisa dia lakukan di saat seperti ini. Melihat Sakamoto yang pantang menyerah membuat Akira terpikir satu cara. Di mana dulu Akira sering disuruh menjahit oleh bibinya sehingga jago menjahit. Akira lalu meminta siapapun yang mau agar mereka membuka bajunya. Sakamoto dan Shin langsung buka baju dan memberikannya pada Akira. Peserta ini pun ikutan juga, bahkan melepas baju sama celananya. Begitupun dengan Mapuyu yang melepas bajunya sampai kedinginan. Semua baju itu lalu dijahit sambung oleh Akira sehingga menjadi lebar. Dengan begitu, mereka bisa mengurangi kecepatan jatuh dan nyemplung di laut. Berkat usahanya Akira, mereka pun berhasil mendarat dengan selamat dan secara kebetulan mereka menemukan 1 peluru JCC yang tergeletak. Mereka pun akhirnya sepakat untuk memberikan peluru itu pada Akira. Di sisi lain, Kanugari pun berhasil selamat tapi kameranya jadi rusak terkena air. Para penguji pun dibuat bingung karena sedikit peserta yang berhasil selamat. Dan hokinya, peserta yang bernama Jai ini menemukan peluru bercap JCC. Sebelum mulai ujian ketiga, penguji akan mengenakan 3 anggota tambahan. Dan saat ini, ketiga orang itu dalam perjalanan dan segera sampai. Hal itu membuat para peserta bingung kenapa ada tambahan orang di tengah ujian. これで生きてたらめっちゃ猛者じゃん。あっちの人たちもぼちぼち到着するそうです。 Tak lama, ketiga orang itu pun akhirnya sampai dan ikut bergabung. Namun, Jai merasa nggak terima karena ketiga orang itu tak ikut ujian sebelumnya. Dan katanya, ketiga orang ini peserta rekomendasi yang bernama Kaeru, Toramaru, dan Shinaya. Ketiganya direkomendasikan oleh perusahaan pembunuh bayaran profesional. Yang salah satunya ada yang memakai gantungan kunci Sakamoto. Meski sudah diberitahu, Jai masih nggak terima dan menghina gantungan kunci tersebut. Alhasil, Jai pun langsung dikasih paham dan ditumbangkan dengan mudah. Mereka sama sekali tak sadar kalau si legenda Sakamoto pun ikut ujian ini. うるさい。キンキン声で喋るな。私の推しの坂本キーホルダーバカにされたんだもん。 Di tempat lain, Slur dan gengnya sedang ngobrol santai di tempat karaoke. Dan ternyata Slur berniat merekrut siswa untuk bergabung kelompoknya. Entah siapa siswa itu, namun katanya Slur nggak bisa menghubungi siswa tersebut karena kemungkinan sedang ujian. Singkat cerita, ujian tahap ketiga adalah pertarungan antar tim. Di dalam peluru JCC yang dimiliki para peserta ada ikat kepala yang berwarna. Dan setiap timnya pun ditentukan oleh warna ikat kepala yang sama, yang dimana ujian ini disebut tail tag dan setiap tim harus merebut ekor tim lain. Ikat kepala itu dijadikan ekor mereka yang pastinya disimpan di belakang. Arena pertandingannya adalah hutan ini dan batas waktu mereka 2 hari. エイルタグ？何それ？なんか急にマイルドになったな。それではこれより3次試験を始めます。 Di pertandingan kali ini, Sakamoto satu tim dengan Akira dan juga Jai. Mau nggak mau, Shin jadi musuh Sakamoto dan satu tim dengan Mapuyu dan Shinaya. Semua tim pun langsung menyebar dan boleh menyerang di radius 10 km. Sakamoto malah merasa sedih karena di ujian kali ini harus bermusuhan dengan Shin. Sementara itu, Shin justru berhasil merebut ekor pertamanya dari tim biru. Di sisi lain, tim hijau sedang lari terbirit-birit dari kejaran tim
ungu Toramaru. Namun, Toramaru pastinya tak akan membiarkan buruannya kabur. Di saat tim lain sibuk, tim putih Sakamoto justru malah santai di tepi sungai. Dari 7 tim di pertandingan ini, hanya tim Sakamoto yang santai banget. Si Jay pun gak habis pikir, bisa-bisanya mereka berdua bersantai di tengah ujian. Dan tiba-tiba ada kupu-kupu yang hinggap di punggung Jay yang membuatnya merasa jijik. Akira pun langsung mengambil kupu-kupu itu tanpa disadari oleh si kupu-kupu. Sakamoto pun menanyakan siapa yang ngajarin Akira gerakan kilat seperti barusan. Akira nggak ngasih tahu siapa orangnya, tapi mengaku payah dalam berduel. Namun tiba-tiba ada tim lain yang menipu dan menyerang tim Sakamoto. Di saat bersamaan, Shin dan timnya diserang mendadak oleh Toramaru, yang ketika Mapuyu menyerang balik, tendangannya bisa ditangkis dengan mudah. Karena Shin bisa ngindarin serangannya tadi, Toramaru langsung tahu kalau Shin adalah esper. Namun akibat tendangan Mapuyu, gantungan kunci Sakamoto-nya pun jadi rusak. Sementara Akira tak sengaja berhasil keluar dari kawat yang mengurung mereka. Meski begitu, tim kuning tak akan membiarkan Akira kabur hidup-hidup. Mereka pun langsung nembakin Akira yang semua tembakannya malah meleset. Tim kuning pun lalu turun dari tebing dan menghampiri tim Sakamoto. 先に行け。私が。嫌なことからは逃げていい時もある。 Akira tak mau lagi kehilangan orang berharga tanpa bisa berbuat apa-apa. Akira pun sadar yang membuatnya payah karena tak mau melukai orang lain. Namun karena ingin melindungi timnya, Akira hilang kendali dan menyerang ketua tim kuning. Sakamoto pun dibuat kaget saat melihat kemampuan Akira barusan. Yang ketika Akira akan membunuh dua lainnya, Sakamoto menghentikannya. Akira pun bingung sendiri dan katanya hanya mengikuti jalan yang dia lihat. Sakamoto dengan cepat nolongin si korban karena jika dibiarkan bisa mati. Sakamoto pun lalu bertanya pada Akira, siapa nama keluargamu? Akira menjawab kalau nama keluarganya adalah keluarga Akao. Dan seketika Sakamoto jadi teringat teman lamanya di GCC yang bernama Rion Akao. 落ち着け、アキラ。赤尾明です。